Salam salve, kami mahasiswa dari kampus Institut Teknologi Albert Funai, Prodi Informatika semester 2 kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan UTS mata kuliah pengelolaan sinyal digital dengan dosen pengampu Ibu Cindy MS Funai ST MT. Simulasi pengolahan sinyal digital menggunakan aplikasi Proteus. Saya sebagai ketua kelompok, perkenalkan nama saya. Aku Rehi, biasa dipanggil Alvin dengan NIM 231555039. Saya Maria Salvina Bani, biasa dipanggil Maria, NIM 231555031. Saya Clara Sanditaek, biasa dipanggil Clara dengan NIM 231555039. Saya Yan Siwataopan, biasa dipanggil Siba dengan NIM 231555034. Saya Angel Bani, biasa dipanggil Angel dengan NIM 231555045. Saya Segar Jatuh-Beni, biasa dipanggil Herja dengan NIM 231555049. Dalam pengolahan sinyal digital, sampling adalah teknik yang digunakan untuk merekam informasi analog menjadi bentuk diskrit dengan cara mengambil potongan informasi secara. Berikut ini adalah gambar dari sampling pada NT. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Sinyal kontinu. Sinyal kontinu adalah jenis sinyal yang dapat mengambil nilai di setiap titik dalam rentang waktu tertentu. Artinya sinyal tersebut tidak terputus dan memiliki nilai yang dapat berubah secara mulus sepanjang waktu. Ini berbeda dengan sinyal diskrit yang hanya memiliki nilai pada titik-titik tertentu dalam waktu tertentu. Sinyal kontinu umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemrosesan sinyal, komunikasi, dan kontrol sistem. Sinyal diskrit adalah jenis sinyal yang nilainya hanya terdapat pada titik tertentu dalam rentang waktu tertentu. Tidak seperti sinyal kontinu yang memiliki nilai pada setiap titik dalam rentang waktu tersebut. Sinyal ini hanya biasanya diperoleh melalui proses pemisahan nilai-nilai yang terpisah secara diskrit atau dengan cara sampling sinyal kontinu pada interval atau waktu tertentu. Contoh penerapan sinyal diskrit adalah dalam sistem digital, di mana informasi direpresentasikan dalam bentuk kode biner yang terdiri dari kumpulan nilai diskrit. Berikut ini pengertian dari sampling. Jadi, sampling merupakan kunci yang digunakan untuk mendigitalisasi informasi analog seperti suara, foto, dan citra gambar sehingga sesuai dengan sifat kontinu agar tidak terjadi kehilangan atau kerusakan. Baik, saya akan menjelaskan gambar tentang sinyal analog dan sampling. Yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu. Misalnya seorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Yang kedua, sampling. Proses pengambilan atau memilih N buah elemen atau objek dan unsur dari populasi
yang berukuran N. Syarat NIKUIS. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan sampling yaitu syarat NIKUIS. Yang berikut aliasing. Aliasing merupakan efek yang menyebabkan sinyal atau frekuensi yang berbeda tidak dapat dibedakan saat sampling atau alias satu sama lain. Fenomena aliasing dapat terjadi karena 1. Kesalahan informasi frekuensi sampling terlalu rendah sehingga tidak terpenuhnya kriteria minimal frekuensi sampling yaitu kriteria NIKUIS. Yang kedua, frekuensi sampling yang terlalu rendah atau periode sampling yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya pergeseran informasi frekuensi. Dan yang terakhir sebenarnya frekuensi sampling. Secara informasi jika frekuensi semakin tinggi maka semakin baik, tapi untuk mengirim data frekuensi tidak boleh terlalu besar. Berikut sedikit penjelasan mengenai tabel pemilihan frekuensi sampling. Dapat kita lihat dalam tabel pemilihan frekuensi sampling. Terdapat kualitas dan frekuensi sampling. Kualitas yang pertama yaitu telepon, selanjutnya AM radio, FM radio, CD high quality MP3, standar DVD, high-end DVD, 6 channel audio, dan yang terakhir Blu-ray dengan frekuensi sampling yang dapat kita lihat di sini bersama-sama. Nah, kesimpulannya, semakin tinggi frekuensi sampling, semakin baik kualitas audio yang dapat diproduksi. Dalam daftar tabel yang dapat kita lihat, Blu-ray memiliki frekuensi sampling tertinggi yaitu 192.000 Hz, yang berarti Blu-ray dapat memproduksi audio dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan format lainnya yang tercantum dalam daftar pemilihan frekuensi sampling. Nah, frekuensi sampling yang lebih tinggi memungkinkan lebih banyak detail audio yang direkam, menghasilkan reproduksi suara yang lebih akurat dan detail. Oleh karena itu, pemilihan frekuensi sampling yang tepat penting untuk mencapai kualitas audio yang optimal. Jangan lupa ya, Like, komen, dan subscribe. jangan lupa ya. Lu jangan ketawa. Ini dulu tiga. Dan subscribe. Kermana? Halo guys, Kermana? Halo guys. Mantap. Kermana?